saya lanjut kembali. Di nomor 3 namanya berkas atau file. Berkas atau file adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Nah, di dalam database ada yang namanya tipe-tipe atau jenis-jenis dalam database. Nah, hal yang paling sering dipakai atau tipe-tipe data yang sering digunakan itu yang pertama adalah integer. Nah, yang kedua adalah varchar dan yang ketiga adalah text. Nah, saya contohkan nick ini merupakan suatu primary key atau hal yang unik untuk menggambarkan sebuah atau seseorang. Nah, kenapa? Karena ketika nama dijadikan yang namanya primary key, setiap orang punya nama yang sama. Bisa kemungkinan dia punya nama yang sama, kebetulan. Nah, kalau alamat, setiap orang punya alamat yang mungkin hampir sama, hanya pembedanya adalah nomor rumah. Ada juga orang yang tidak punya nomor rumahnya. Makanya di dalam misalnya kita punya tabel yang namanya tabel masyarakat atau tabel orang atau tabel intinya identik dengan orang lah gitu, tabel pendaftaran gitu. Nah, kita pasti yang namanya kita buat dulu untuk pembeda antara si A dengan si B. Kita buat yang namanya di baris pertama itu adalah nama nick. Nah, nick ini kita gunakan tipe datanya itu yang namanya integer. Integer itu berupa angka. Bisa juga menggunakan varchar. Kenapa? Karena kalau dia untuk mengkodingkannya nanti lebih gampang daripada kita menggunakan tipe data integer. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan tipe data integer, nah ketika kita ingin mengcombine dia dengan tabel lain, itu dia akan sulit digunakan. Makanya kebanyakan sekarang setiap tipe data itu banyak menggunakan yang namanya varchar. Varchar itu varchar itu gabungan antara angka dan huruf. Dia kalau misalnya integer dia cukup angka, nama itu angka dan huruf, alamat itu teks, nah telepon itu biasanya integer. Nah, saya contohkan, saya punya data nick buka kurung 10, nick integer buka kurung 10, int buka kurung 10 gitu. Jadi pasti ketika kita ingin memasukkan yang namanya nick, dia itu hanya bisa memasukkan sampai 10 angka, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan perencanaan basis data secara fisik. Oke, saya contohkan secara langsung saja. Pertama, kita aktifkan atau kita startkan dulu yang namanya control panel kita. Kita startkan. Oke, dia ketika start, oke, maaf, dia agak lama sedikit. Ketika dia sudah start, sudah seperti ini, kita tunggu portnya sampai keluar. Nah, sudah keluar portnya, kemudian kita buka yang namanya Google Chrome kita atau kita buka yang namanya browser kita. Kemudian kita lakukan pencaharian. Kita ketikkan yang namanya localhost php admin. Oke, ketika kita klikkan, kita enter, ini baca waiting for localhost. Nah, ketika seperti ini, komputer kita itu sudah dijadikan yang namanya server karena kita mau mengakses yang namanya PHP. Seperti yang kita pelajari di mata pembelajaran pemrograman kita, PHP ketika kita mengakses namanya PHP Java, komputer kita berubah menjadi namanya server. Tapi ketika kita menggunakan yang namanya HTML, JavaScript, dan lain-lain, nah komputer kita itu browser lah yang menjadi namanya aplikasi server. Nah, ini namanya database. Saya punya yang namanya database akademik, gitu kan? Ini untuk skripsi saya kemarin. Nah, di dalam database akademik ini saya punya yang namanya beberapa tabel. Ada tabel course, tabel forum, ID subforum, karyawan, KHS, konfirmasi, materi, modul lagi, pengajuan course, pesanan, petunjuk, register, review ujian, materi video, dan lain sebagainya. Saya punya tabel banyak. Kemudian kita buka salah satu,
kita buka yang namanya tabel register. Nah, di dalam tabel register, inilah data saya. Inilah data saya di dalam tabel register. Kita buka yang namanya struktur. Oke, kita buka yang namanya struktur. Inilah dia tipe-tipe data dalam database secara fisiknya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, boleh kita gunakan yang namanya nick, kita boleh gunakan namanya ID register. Nick itu identik dengan data kependudukan. Kita tidak boleh menggunakan nick untuk ini kan saya buat untuk sistem pembelajaran. Kenapa? Karena nick itu adalah hal yang sangat privasi. Kita bisa menggunakan contoh misalnya ketika kalian memberikan saya KTP kalian, saya bisa menggunakan KTP kalian itu untuk hal-hal yang negatif. Jadi nick itu sangat tidak disarankan untuk dibuat di dalam database. Makanya diganti yang namanya ID register. Nah, jenisnya ada integer. Integer 10. Nah, terus itu sekarang bisa lihat di sini. ID register 21 kan. Kalau kita ubah, dia nggak bisa. Kalau nah, di sini ID integer yang namanya 10. Oke. Dan dia adalah auto increment. Auto increment artinya dia berawal yang dari namanya 1. Karena data saya sudah sangat banyak dan saya sudah hapusin dari kemarin, jadi dia sudah banyak, jadi dia tidak berawal dari 1 lagi, dia berawal dari 67. Kemudian ada yang namanya username atau nama. Karena saya menggunakan bahasa Inggris dan campuran, saya gunakan yang namanya username varchar 100. Jadi artinya ini kita dapat mengisi tabel kolom atau baris nama sampai 100 baris atau 100 huruf gitu. Kemudian ada yang namanya password varchar 10. Kenapa Pak password itu enggak integer aja? Karena ketika kita ingin membuat password hanya angka saja, itu sangat mudah untuk dibobol orang gitu. Beda hal ketika kita membuka yang namanya sebuah ATM, karena kalau ATM itu kan sudah ada keamanannya sendiri. Nah, kalau misalnya kita untuk yang lain-lain disarankan menggunakan password gabungan antara angka, huruf, dan misalnya kayak uh, string dan lain sebagainya gitu. Kemudian namanya password varchar 10. Nah, saya ada yang namanya level karena di dalam pendaftaran uh, pendaftaran saya ada yang namanya pendaftaran, ada untuk khusus pengajar, ada khusus member, ada khusus admin. Jadi ketika dia mau nanti mau login atau mau mendaftar, dia mendaftar sebagai apa? Member. Nah, dia pilihlah member. Pengajar, dia pilih pengajar. Nah, ada namanya nama lengkap, dia varchar 250. Kenapa Pak ada username, ada nama lengkap? Karena ketika nanti untuk ketika dia login, yang kita gunakan itu adalah username. Username-nya kan dikit pendek, jadi tidak perlu menggunakan baris yang banyak ketika nanti itu dalam tampilannya jadi lebih bagus juga. Nah, nama lengkap digunakan untuk apa? Misalnya dia ketika ingin melakukan transaksi, kan ketika misalnya kita menggunakan all shop, so pasti kita diminta yang namanya memberikan nama secara lengkap. Jadi kita itu ketika pencarian alamat, kita cari nama sesuai dengan alamat, sesuai dengan yang tertera dan juga namanya. Nah, kita bisa dengan gampang mencarinya. Kemudian ada foto. Foto siswa ini foto yang digunakan nanti ketika dia login. Nah, langsung ada di namanya di dashboard dia. Dashboard yang sudah login gitu. Kemudian ada tanggal lahir, dia bentuknya teks. Kenapa teks Pak? Kenapa enggak date gitu kan? Nah, kalau teks dia itu jadi lebih 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 gampang dan lebih simpel dia, dan codingnya juga tidak tidak ribet gitu. Karena kalau misalnya date date itu uh, ada batasannya. Contoh misalnya di beberapa beberapa tempat atau di beberapa platform tidak disarankan mendaftar mulai dari pendaftar mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Hanya boleh, contoh kita contohkan misalnya boleh paling terakhir mendaftar di sini sampai tahun 2005 misalnya gitu. Contoh kita contohkan Facebook. Facebook itu anak umuran sampai 13 tahun saya rasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan Facebook. Ada batasannya. Jadi kita gunakan namanya teks. Kenapa? Karena ini kita untuk umum. Jadi kalau misalnya kita pakai date, itu nanti tidak diperbolehkan untuk login gitu. Saya tidak diperbolehkan untuk mendaftar kalau dia anak di bawah umur gitu. Kayak kita gunakan teks, jadi anak di bawah umur pun boleh